Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas tentang film The Miracle Worker. Nah, film ini menceritakan seorang anak perempuan bernama Helen Keller. Dia mengalami tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Helen ini merupakan seorang anak perempuan dari pasangan Katie Keller dan Arthur Keller. Nah, Helen juga mempunyai kakak tiri bernama James dan seorang adik bayi. Nah, Helen ini sejak mengalami tunanetra, tunarungu, dan tunawicara, dia menjadi seorang anak yang temperamental dan pemarah. Akhirnya, ayahnya bermaksud memasukkan Helen ke sebuah rumah sakit jiwa, namun ibu dan bibinya tidak menyetujui akan hal tersebut. Akhirnya bibi Helen menyarankan agar ayahnya mencarikan pengasuh untuk mengasuh dan sekaligus mengajari Helen. Akhirnya ayahnya menelpon sebuah yayasan dan yayasan tersebut mengantarkan atau mengirimkan seorang guru bernama Annie Sullivan untuk mengasuh dan mengajari Helen. Nah, Annie Sullivan ini dia juga memiliki latar belakang yang sama persis seperti Helen. Dia merupakan guru yang hebat sekali karena dia mampu mengajari Helen yang tadinya pemalas, temperamen menjadi lebih baik lagi, dan Helen menjadi seorang anak yang sukses di kala ia dewasa. Nah, singkat cerita, uh, Nyonya Sullivan itu mengajari Helen dengan tegas, tapi keluarga Helen malah salah paham. Mereka menganggap Nyonya Sullivan mengajar terlalu keras kepada anaknya sehingga anaknya menjadi tertekan. Nah, akhirnya ayah Helen memutuskan untuk memecat Nyonya Sullivan, tetapi Nyonya Sullivan benar-benar tidak mau dan ia minta diberikan waktu untuk mengajari Helen. Nah, dan akhirnya ayah dan ibu Helen menyetujui akan hal tersebut. Nah, untuk mengajari Helen itu tidak mudah. Nyonya Sullivan meminta agar ia hidup bersama Helen, berpisah dari rumahnya untuk sementara. Dan keluarga Helen pun menyetujui hal tersebut dan memberikan waktu selama 2 minggu. Nah, Nyonya Sullivan ia menemukan sebuah gudang yang tidak jauh dari rumah Helen, dan ia akhirnya hidup berdua dengan Helen dengan mengajari banyak hal. Yang pertama ia ajari adalah menggunakan kata sandi tangan, ya. Jadi menggunakan bahasa isyarat menggunakan tangan. Nah, dan pertama Helen tidak mengerti apa yang Nyonya Sullivan ajarkan, akan tetapi lama-kelamaan ia pun mengerti dan memahami apa yang ia terima dari Nyonya Sullivan. Nah, akhirnya Helen menjadi tumbuh dewasa, dan pengorbanan yang dilakukan oleh Nyonya Sullivan untuk Helen sungguh sangat besar dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Helen menjadi anak yang berbakat, berprestasi, dan menjadi orang yang sukses. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan menganalisis tentang film The Miracle Worker ini. Nah, film ini yaitu adalah film biografi yang disutradarai oleh Nadia Tas dan diproduksi oleh Walt Disney Television. Sebelumnya film ini juga pernah ditayangkan dengan judul yang sama, yaitu The Miracle Worker pada tahun 1962. Nah, film ini juga rilis pada tanggal 12 November tahun 2000. Pemeran dalam film ini yaitu Alison Elliott, Haley Katie Ainsberg, Lucas Blake, Kate Greenhouse, dan David Starhane. Nah, yang kedua yaitu ada nilai pendidikan karakter dalam film The Miracle Worker. Nah, apa saja sih nilai pendidikan karakternya? Yaitu yang pertama ada keyakinan, yang kedua ada kerja keras, yang ketiga ada ketulusan, yang keempat ada menghargai, dan yang terakhir ada kesabaran. Nah, selanjutnya itu ada metode pembentukan nilai pendidikan dalam film ini.
Yang pertama yaitu memberikan keteladanan dan penghargaan. Yang kedua, memberikan kepercayaan dan pendampingan. Yang ketiga, belajar dari pengalaman kesuksesan maupun kegagalan. Nah, dan yang terakhir itu ada implikasi penggunaan media pembentukan karakter dalam film The Miracle Worker. Nah, implikasi penggunaan media ini ada 3. Yang pertama ada self confidence, yang kedua ada self spiritualization, dan yang terakhir ada self actualization. Nah, yang pertama ada self confidence, yaitu suatu keyakinan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan harapannya. Yang kedua ada self spiritualization, yaitu yang mana karakter dan inti jiwa manusia itu berhubungan erat dengan keyakinan spiritual atau keagamaan. Nah, dan yang ketiga ada self actualization, yang mana karakter dan inti jiwa manusia berkaitan erat dengan kebutuhan naluri. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengejaan kata atau penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.